Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dengan NIM 119803024 kelas Sosiologi F semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijtihad dan ikhtilaf. Ijtihad merupakan sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Tujuan dari ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan lalu selanjutnya ada fungsi ijtihad. Di antaranya yang pertama ada al-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Lalu yang kedua ada al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam dan semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Lalu yang ketiga ada al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Lalu yang kedua, ikhtilaf. Ikhtilaf memiliki beberapa makna yang saling berdekatan, di antaranya tidak sepaham atau tidak sama. Jadi, ikhtilaf itu adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, atau perbedaan manhaj yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam menyebutkan kata ikhtilaf pada 7 ayat dan kata jadiannya pada 9 tempat. Kata ikhtilaf yang memiliki arti perbedaan dan perselisihan dapat dilihat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 176, ayat 213, dan ayat 253. Kata ikhtilaf sering pula disebut dengan kata khilafiyah, yang memiliki arti perbedaan pandangan di antara ulama terhadap suatu persoalan hukum. Khilafiyah juga dapat terjadi pada aspek lain, seperti politik, dakwah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sebab munculnya ikhtilaf. Sebab suatu perkara mengapa bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya antara lain, yang pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Lalu yang kedua, riwayat hadis. Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Lalu yang ketiga, nasikh mansyukh. Adanya ayat yang menghapus berlakunya ayat atau hadis yang pernah turun sebelumnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berbeda pendapat untuk menentukan mana yang dihapus dan yang tidak dihapus. Lalu yang keempat, saling berlawanan dalil dalam suatu kaidah. Dan yang terakhir, kelima, yaitu metodologi pengistinbatan hukum. Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum setelah sumber yang telah disepakati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.